Mengaji bersama menebar kebaikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, sifatul mubtada wal khabar. Ya, kemarin kita belajar sifatul mubtada wal khabar. Artinya mubtada itu bisa disifati. Bisa disifati. Nah, yang biasanya kita hanya mendapatkan mubtada itu adalah satu saja. Muhammad talib, Muhammad yadhabu ilal masjid, alladhi jaa ilal masjid Muhammad, hadha Muhammad. Mubtadanya itu satu aja. Iya. Nah, pada kesempatan ini mubtadanya disifati. Contohnya adalah Al-Qur'anul Karim khairul kutubi. Maka Al-Qur'anu itu mubtadanya, Al-Karim adalah sifatnya. Sifat ini mengikuti yang disifati. Makanya pembahasan sifat, badal, taukid, atop 4 yang tawabi itu para pengekor itu tidak dikasih lapak. Maksudnya kita tidak berikan seperti mubtada lapak 1, khabar lapak 1. Kalau sifat lapak berapa? Sifat lapak berapa? Yang ngikut dia. Kalau lapaknya sebelumnya lapak 1, ya dia lapak 1. Sebelumnya lapak 2 begitu. Begitu juga badal, begitu juga ataf. Muhammadun wa Zaidun ngikut, bukan Muhammadun wa Zaidin. Gitu kan? Ya. Ana ishtaraitu baitan wa sayyaratan. Kenapa? Karena sayyaratan ngikut ke baitan, kan gitu. Itu namanya ataf. Jadi mereka tidak diberikan lapak, melainkan mereka mengikuti lapak sebelumnya. Karena mereka sebut tawabi'. Tawabi' itu para pengikut, ya. Jamak dari apa? Tabi'un. Ya. Berarti tabi' ini bisa dua ya jamaknya, bisa ke jamak taksir tawabi', bisa juga ke jamak mudzakkar salim, tabi'un. Ya kan? Hah? Nah, kenapa antum berkatakan para tabi'in? Kenapa pakai lapak kedua atau ketiga? Kenapa enggak tabi'un? Kenapa coba? Hah? Ngikutin apa? Enggak, itu kan gini, kita mengikuti para sahabat, ya kan? Tabi'in dan tabi'in. Kenapa tabi'innya lapak kedua dan atau ketiga? Kenapa enggak pakai lapak ke 1? Hah? Mudhofnya mana? Iya, mudhofnya mana? Ya, sebetulnya memang sepertinya itu ada seperti kita mengatakan ba'da asar gitu. Oh, qabla asar. Kita langsung katakan itu dhorof karena emang biasa digunakan dhorof. Sepertinya itu juga sama. Tabi'in itu pasti dia mungkin jadi mudhaf ilaih, ada mudhafnya. Atau kita mengikuti para sahabat. Kan memang yang diikuti mereka. Tabi'in yang diikuti juga, ya kan? Sehingga yang diikuti itu apa posisinya? Yang di itu apa? Di apa yang di? Maf'ul kan? Di kan? Ya enggak? Maf'ul apa keberapa? Ya, apa kedua? Tabi'in. Tapi kenapa tabi'in baru ketika tabi'u kenapa lapak ke 1? Harusnya tabi'at tabi'in. Baru at-tabi'innya baru memang benar itu mudhaf ilaih lapak ke 3. Tabi'ut tabi'in. Ya enggak? Kalau antum mau bicara misalkan ada 3 generasi terbaik para sahabat tabi'un, antum begitu harusnya.
dan tabi'ut tabi'in, baru tabi'in karena dia mudhaf ilaih. Iya nggak? Keluar dari kebiasaan. Setelah kita tahu ya posisinya sebagai apa. Ya. Jadi bisa tabi'un, bisa tawabi'. Tawabi jamak taksir. Kalau pakai jamak mudzakkar salim tabi'una. Tabi'ina. Ya. Baik. Ini kaitan dengan sifat ya, sifat bagi mubtada. Ya. Dalam bahasa Inggris juga ada ya, Pak Ahmad. Itu subjeknya dikatakan subjek majmuk juga ya. Ya. Apa istilahnya itu? Subjek compound gitu ya. Ya kan? Compound gitu. Jadi subjek yang majmuk. Subjek itu ada yang satu, ada yang majmuk. Ternyata subjek yang majmuk itu mubtada yang dikasih sifat gitu. Ya. Cuma gitu doang. Karena memang hanya kekhususan di bahasa kita saja, di mana kita mengenal namanya mubtada khobar, kemudian mengenal jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il. Kalau dalam bahasa-bahasa lain itu subjek aja. Subjek karena memang didahului dengan ya isim yang pertama atau isim yang di awal kalimat dan memang pelaku ya. Maksudnya ya pelaku itu kan dalam bahasa kita harus di awal kan, ibu memasak sayur bukan memasak ibu sayur. Kan gitu ya. Itu subjek dinamakan. Bahasa Inggris juga sama begitu ya, Ahmad ya. Jadi subjeknya itu harus di awal gitu, harus di awal. Nah, bahasa Arab doang tuh yang boleh isim di awal tapi bukan disebut subjek. Ternyata kalau bahasa Arab itu mubtada disebutnya, setelahnya disebut khabar. Subjek itu keberadaannya ada pada jumlah fi'liyah, setelah fi'il barulah itu disebut subjek. Karena yang melakukan pekerjaan itu. Ya. Tetapi kalau isim di awal, kemudian ada berikutnya itu mubtada khabar. Dan memang lebih masuk akal. Kenapa? Karena memang dari segi ini juga khabar itu menginformasikan tentang sesuatu. Iya kan? Sesuatu gitu. Insyaallah ya. Gitu. Jadi lebih masuk akal gitu. Nah, Taib. Al-bahthu, ke pembahasan ya. Al-jumlatul ula, itu al-jumlah saja itu dari awal aja udah langsung mencontohkan pelajaran kita hari ini. Apa itu? Mubtada yang diberikan sifat. Al-jumlatunya mubtadanya, al-ulanya adalah sifatnya. Al-jumlatul ula jumlatun ismiyatun. Itu juga sifat. Khabar itu juga sifat. Ini langsung tuh sifatul mubtada wal khabar. Dari al-bahuts saja itu udah langsung diberikan contoh. Al-jumlatul ula jumlatun ismiyatun. Ismiyatun sifat bagi jumlah. Ya, dan kemarin sudah kita sampaikan kalau sifat itu mengikuti dari segi mudzakarnya, muannasnya, nakirahnya, ma'rifahnya dia ngikutin. Ketika mubtadanya ma'rifah, maka dia ma'rifah. Ketika al-jumlah itu muannas, maka sifatnya juga al-ula bukan al-awwal. Ada al-awwal, ada al-ula. Ada al-awwal, ada al-ula. Naam. Taib. Al-jumlatul ula jumlatun ismiyatun tahtaju ila mubtada'in wa khabarin, yang membutuhkan kepada mubtada dan khabar. Tahtaju ya itu fi'il. Maksudnya apa? Tahtaju di sini dia muannas pakai ta. Kenapa? Apa yang membutuhkan? Jumlah pertama jumlatun ismiyatun tahtaju ila mubtada'in wa khabarin. Ya. Karena al-jumlah kan muannas, maka tahtaju ila mubtada'in wa khabarin membutuhkan kepada mubtada dan khabar. Mana itu al-jumlatul ula yang dimaksud? Hah? Al-jumlatul ula jumlatun ismiyatun tahtaju ila mubtada'in wa khabarin. Maksudnya apa? Al-Qur'anul Karim khairul kutubi. Kenapa disebut jumlatun ismiyatun tahtaju ila mubtada'in wa khabarin?
Ya maksudnya apa? Ada yang ngerti nggak? Jumlah pertama adalah jumlah ismiyah. Ya oke, benar. Al-Quranul Karim khairul kutubi jumlah ismiyah. Tahtaju ila mubtada'in wa khabar maksudnya? Hah? Ya. Tahtaju ila mubtada'in wa khabar. Maksudnya? Yang pertama itu kan mufidah. Sehingga ya otomatis sebagai jumlah mufidah kan membutuhkan mubtada dan khabar. Ya, tapi ungkapannya begitu ya. Ya, tahtaju ila mubtada'in wa khabar. Ya, mungkin begitu maksudnya ya. Harusnya gini, tatakawwanu. Apa tatakawwanu? Terdiri, tersusun ya. Iya enggak? Jumlatun ismiyatun tahtaju, bukan ini harusnya tatakawwanu min mubtada'in wa khabarnya gitu ya. Iya, harusnya gitu. Wallahu a'lam. Wal mubtada'u fiha huwal Qur'an. Wal mubtada'u fiha huwal Qur'an wal khabaru huwa khairul kutubi. Walakinnana wasafna al-Qur'ana, akan tetapi kita mensifati Al-Qur'ana ya. Wasafna al-Qur'ana bisifatin, dengan suatu sifat. Litu'azzimahu wa lituwaddihahu, ya, untuk mengagungkannya dan untuk menjelaskannya. Wasifatu hiya al-karim, dan sifat itu adalah al-karim. Wa tulahidhu, dan kau juga perhatikan anna sifata ja'at mithlal mubtada, bahwasanya sifat ini datang seperti mubtada. Fahiya mithluhu, sama dia dalam hal apa? Fi raf'i wal ifradi wat tadhkiri wat ta'rifi, dalam rafa'nya, dalam ifradnya, dalam mudzakarnya, dalam ma'rifahnya sama. Al-Qur'anul Karimu, al-Karimu sama-sama ma'rifah, sama-sama mufrad, sama-sama mudzakkar, ya. Itu. Taib. Sama-sama rafa' juga. Itulah sifat. Wa bil jumlati tsaniyati tulahidhu annana wasafna al-mubtada'a wa huwa al-ummatu bi sifatin wa hiya al-mutaqaddimatu wal mubtada'u fi hadhihi al-jumlati muannathun wa li hadha ja'alna sifata muannatsatan mislahu wa li hadha ja'alna sifata, kita menjadikan sifat muannatsatan, yaitu muannas mislahu, sepertinya sama ya. Wa fi hadhihi al-jumlati ja'at sifatu mithlal mubtada'i, di dalam jumlah ini maka sifat datang seperti mubtada fil raf'i wal ifradi wat ta'nitsi wat ta'rifi. Paham tidak? Paham ya? Oh, bagus ya. Wa fil jumlati tsalitsati, Abu Luqman, dalam jumlah yang keberapa? Wa fil jumlati tsalitsati, dalam jumlah yang ketiga. Wasafnal khabara, kita mensifati apa? Mensifati khabar wa huwa wi'a. Wi'a itu sifatnya mana jumlahnya sih? Al-kitabu wi'a'un mamlu'un ilman. Wa huwa wi'a'un bi sifatin wa hiya mamlu'un. Wal khabaru nakiratun. Khabarnya benar enggak nakirah? Benar ya? Wi'a'un nakirah, enggak ada alif lamnya. Li hadza ja'at sifatu nakirah. Untuk itu maka sifat pun datang dengan keadaan nakirah. Mislahu, ya, sama. Wa bil jumlati, di dalam jumlah ja'atir sifatu, maka sifat itu datang mislal khabari, seperti khabar fil raf'i wal ifradi wat tadhkiri wat tankir. Dalam rafa'nya, dalam mufradnya, ya, dalam mudzakarnya, dalam nakirahnya. Wa fil jumlatir rabi'ati wasafna al khabara wa huwa daulatun bi sifatin hiya 'azimah. Wal khabara huna muannathun wa li hadza ja'at sifatu muannasatan wa qad ja'at sifatu fi hadhihi al jumlati misla al khabar fi ar-raf'i wal ifradi wat ta'nitsi wat tankir. Fahimtum? Bisa ya? Bisa ngikutin, bagus ya. Nah, nanti harus bisa ngikutin memaknai, ana baca, antum memaknainya, dan ininya tidak berharokat, ya kan? Kalau baca kitab itu gitu nanti, ya, tidak berharokat. Al-qaidah, kaidah. As-sifatu, sifat itu, as-sifatu ta'ti ba'dal ism, ya, setelah isim ya, lituwaddihahu. Jadi enggak datang setelah fiil. Sifat, ya. Misalkan mengerjakan indah. Apa mengerjakan yang indah? Kan enggak ya.
Ya, memukul yang memukul yang indah. Bukan begitu, pukulan baru bisa masdar karena dia isim. Benar nggak? Ya, memukul yang keras. Ya, dia pukulan yang keras baru. Itu karena kalau pukulan dengan memukul beda. Kalau memukul daraba, kalau pukulan darbun. Iya nggak? Kalau menolong yang baik, ya bukan pertolongan yang baik gitu. Kalau menolong nasara, kalau pertolongan nasrun, baru itu isimnya masdarnya. Jadi sifat itu datang setelah isim, lituwaddihahu untuk menjelaskannya. Wa idza ja'ati sifatu, jika datang sifat setelah ba'dal mubtada, istilah mubtada, fa innaha, maka sifat tersebut sesungguhnya takunu mislahu, akan sama dengannya fi raf'ihi wa ifradihi, dalam rafa' dan mufradnya, wa fi tadhkirihi au ta'nithihi, wa fi ta'rifihi mislu al-Qur'anul Karim wa khairul kutubi wa mislu al-ummatul mutaqaddimatu muhtammatun bil kutubi. Tuh, lihat sama sifatnya dengan mubtadanya. Wa idza ja'ati sifatu ba'dal khabar, wa idza ja'ati sifatu ba'dal khabar, sifatnya datang setelah apa ini? Setelah khabar. Fa innaha takunu mislahu, sama fi raf'ihi wa ifradihi wa fi tadhkirihi wa ta'nithi wa fi tankirihi. Kalau tadi ta'rifihi, kalau sekarang tankirihi. Kenapa? Karena kalau mubtada ma'rifah, kalau khabar nakirah kan? Mislu al-kitabu wi'a'un mamlu'un ilman, mislu hadhihi ummatun 'azimatun. Saya namudajun lil i'rab, contoh i'rab, Al-Qur'anul Karim khairul kutubi, Al-Qur'anu mubtada'un marfu'un bi dhammah. Mesti ingat cara mengi'rab kalimah yang berubah, yang mu'rab pakai apa? Pakai PLTM. Disebutkan Al-Qur'an, disebutkan dulu P-nya mubtadaun, ya kan? L-nya marfu'un, T-nya tandanya bidhammah. Nah, biasanya kalau di metode MLP dikasih apanya tuh? Kasih M-nya. Apa tuh? Li'annahu ismun mufradun. Tapi kadang-kadang itu juga ada nanti yang lengkap pakai PLTM. Cuma kalau isi mufrad biasanya nggak disebutkan isi mufrad gitu. Li'annahu isi mufrad. Tapi ahsannya antum sebutkan. Setiap mengirob sebutkan akhirnya M-nya, PLTM-nya itu lengkap. Iya. Al-Karimu sifatun, sifat, sebutkan sifat. Sifat untuk apa? Lil Quran, sifat untuk Al-Quran. Marfu'atun, ya, sebutkan dia lapaknya sama marfu'atun. Kemudian T-nya bidhammah, ya, li'annahu ismun mufrad juga, sebutkan, ya. Khairu, ya, di sini sudah masuk ke khabarul mubtada. L-nya marfu'nya dengan dhammah, T-nya, L-nya, M-nya li'annahu ismun mufrad juga sama. Al-kutub khairu khairu mudhaf, wal kutub mudhafun ilaih, ya. Jabatannya mudhafun ilaih kan? Nanti kalau di pas i'rab khair itu biasanya wa huwa mudhaf. Jadi mudhaf ini adalah jabatan, bukan jabatan pokok tapi jabatan tambahan, biasanya nggak langsung. Misalkan khairul kutubi, jangan langsung mudhaf, jangan. Kasih jabatan yang paling utama dia apa tuh? Khabar dulu, khabar. Ya, khabar mubtada marfu wa alamatu rafihi dhamma li'annahu ismun mufrad wa huwa mudhaf gitu, dikasih jabatan kedua. Nah, kalau al-kutubi, kalau mudhaf ilaih memang itu jabatan utama karena masuk ke dalam P3. Maka kita katakan al-kutubi mudhafun ilaih, kemudian sebutkan L-nya majrurun, sebutkan tandanya wa alamatu jarrihi kasrah atau dengan singkatnya bil kasrati, sebutkan di annahu isim mufrad kutub, ya, nahu jam'u taksir, karena dia jamak taksir, ya, jamak taksir. Ini ya, antum, kalau antum sudah bisa minimal satu kemudian mengi'rab, ya, antum coba resapi deh. Itu i'rab itu bukan hanya sekedar ini susunan mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li annahu ism. Coba antum direnungi itu. Itu memang apa saya katakan, itu logis saya katakan. Makanya disitulah lahir MLP itu, kaidah itu. Ya, kita katakan dia posisinya dulu,
kemudian setelah kita tahu posisi, kita katakan posisi tersebut kalau kita tahu mubtada itu posisinya apa, ya, maka dia marfu kan lapaknya kan lapak satu kan. Setelah lapak satu tentu saja lapak itu pasti ada tandanya, ya enggak? Ya enggak? Benar enggak? Lapak ada tandanya. Nah, tanda tersebut itu kan tidak mesti sama-sama rofa, tapi tidak mesti pakai dhammah, benar enggak? Apa yang membedakannya? Saya ulang lagi, makanya di sini, Anda perhatikan. Dia sama-sama rofa, terus kita katakan, kita perjelas lagi, karena sebenarnya untuk memperjelas. Rofanya dengan dhammah kita katakan, iya kan? Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah setiap rofa dengan dhammah? Kan enggak. Kan enggak. Berarti rofa tanda itu disesuaikan dengan apa nanti? Bagus, dengan apa? Jenisnya. Masuk akal dong kan, bi dhammah li'annahu, karena isi mufrad. Makanya ada kata li'anna, karena itu kan menunjukkan apa? Sebab akibat kan? Benar enggak? Ya kan? Kenapa dia rafa dengan dhammah? Kenapa? Karena isi mufrad. Ya kalau bukan isi mufrad rafa dengan dhammah bukan? Ya bukan. Kecuali kalau jamak taksir masih rafa dengan, kalau jamak mudzakkar salim rafa dengan dhammah enggak? Enggak, maka kita katakan al-muslimuna misalkan marfu'un wa alamatu rafihi al-waw li'annahu. Kenapa dengan waw? Kenapa dengan waw rafanya? Ya karena jamak mudzakkar salim. Coba kalau bukan jamak mudzakkar salim dengan waw bukan? Bukan, kalau isim mufrad kan dengan dhammah. Jadi itu tuh ngurut. Ya. Jadi kalau kita belajar di awal belajar kita dari sini dulu M L P. Kita belajar dulu dari jenis dulu, jenis isim. Ini langkah buku kita. Bahkan ya yang mudah begini. Jenis isim masukkan ke 3 lapak 1, lapak 2, lapak 3. Setelah itu kita pelajari P-nya. Seperti ada P1 mubtada dan teman-temannya, P2 maf'ul dan teman-temannya, dan P3, ya kan? Ya kan? Nah, dipelajari seperti ini, pada akhirnya dia akan kembali lagi ke awal. Ketika di i'rab kita akan jelaskan ini dulu, kemudian ini. Jadi nyambung, bolak-balik. Kita belajar dari sini, setelah kita tahu, ngerti, kemudian kita jelaskannya dari sini. Iya enggak? Hah? Itu, ya. Ya. Taib. Misalkan saya bernama Muhammad. Saya hari ini belajar, ya, saya hari ini belajar di Darussufah. Ya kan? Saya bernama Muhammad. Saya belajar di Darussufah, gitu kan. Atau misalkan saya bernama Muhammad. Saya mendaftar ke Ma'had Darussufah. Ya, kemudian saya belajar di Darussufah. Ya kan? Maka ketika kita tanya, kenapa kamu belajar di Darussufah? Ya karena saya santri Darussufah. Nah, emang kamu memang santri Darussufah? Iya, coba aja lihat di daftar. Kan saya udah ada terdaftar menjadi santri Darussufah. Nama saya apa itu? Muhammad. Jadi saling berkaitan. Saya ulang lagi. Ya kan? Ketika kita belajar MLP, ketika dijelaskan pasti akan masih saling berkaitan begini terus. Karena seperti misalkan nama saya Muhammad. Saya diterima di Ma'had Darussufah. Kemudian saya diizinkan belajar di Darussufah. Ketika ditanya misalkan, "Oh, kamu belajar di Darussufah ya?" "Oh, berarti kamu santri Darussufah ya?" "Benar nggak kamu santri Darussufah?" "Ya benar lah." "Coba lihat di daftarnya." "Oh, benar ada nama kamu yaitu Muhammad." Kan gitu ya? Benar nggak? Logiknya kan emang gitu. Itu juga sama. Kita belajar jenis-jenis isim. Jenis isim masukkan ke dalam 3 lapak. Kemudian nanti ada yang posisi-posisi yang khusus menggunakan lapak-lapak tersebut. Sama seperti barusan saya ungkapkan. Nama saya adalah Muhammad. Saya mendaftar menjadi santri Darussufah. Kemudian saya belajar Darussufah. Ketika sudah jadi, dia belajar jadi santri. Kita katakan, ya kan? Kok kamu belajar di Darussufah? Ya iyalah. Saya kan santri Darussufah. Emang benar kamu santri Darussufah? Ya iyalah, saya sudah terdaftar. Kan benar kan? Nama dia sudah terdaftar. Ya begitu juga. Hah? Benar kan? Ini sama-sama aja bolak-balik begitu. Nah, gitu.
Jadi sebab akibat itu sebetulnya, sebab akibat. Nah, تدريبات. أولا هذه مزرعة صغيرة فيها النبات الصغير والأشجار الكبيرة. النبات الصغيرة أخضر والأشجار الضخمة عالية والطيور المغردة كثيرة. صاحب المزرعة فلاح ماهر وهو يسقي الأرض ويجمع الثمار ثم يعود إلى بيته بعد غروب الشمس مسرورا بما رزقه الله. Ngerti nggak? Saya ulang lagi. هذه مزرعة صغيرة فيها النبات الصغيرة والأشجار الكبيرة. النبات الصغيرة أخضر والأشجار الضخمة عالية والطيور المغردة كثيرة. صاحب المزرعة فلاح ماهر وهو يسقي الأرض ويجمع الثمار ثم يعود إلى بيته بعد غروب الشمس مسرورا بما رزقه الله. Terjemahkan ya. هذه مزرعة صغيرة. Ayo apa? Fiha. Nah, ingat kalau ada jar majrur di depan itu adalah khobar yang didahulukan. Berarti berikutnya adalah mubtada yang diakhirkan. Aslinya begini, an-nabatus saghiru fiha. Harusnya begitu. Saya ulang lagi. Kalau ada jar majrur di depan ini namanya, kalau nanti kita belajar lagi berikutnya, namanya syibhul jumlah. Kalau ada jumlah tadinya ada dua ismiyah fi'liyah, nanti ada namanya syibhul jumlah. Apa itu syibhul jumlah? Yaitu ketika jar majrur ditaruh di depan. Ya, kan ada kata fiha. Maksudnya itu maksudnya fil mazra'ah kan, cuma diganti dengan dhamir. Fil mazra'ati an-nabatus saghira atau fiha an-nabatus saghiru. Awalnya an-nabatus saghiru fiha. Gitu. Cuman memang sudah beginilah kebiasaannya ya. Nah, jangan tanya apa memang susahnya fiha dijadikan mubtada misalkan, ya kan? Aduh, saya bingung juga. Memang aturannya begitu ya. Memang aturannya kalau ada jar majrur di depan itu jadinya khobar yang dikedepankan katanya gitu. Dan berikutnya adalah mubtada al-muakhar. Wal asjarul kabiratu. Apa tuh? Wan yang besar. An-nabatus saghiru. Yang kecil akhdaru. Wal asjarud dhakhmatu. Wan yang besar itu aliyatun, tinggi. Wat tuyurul mugharridatu, yang sedang berkicau. Kathiratun. Sahibul mazra'ati, pemilik apa? Pemilik kebun. Fallahun mahirun wa huwa yasqil arda, ya, wa yajma'u thimara, dan mengumpulkan buah-buahan. thumma ya'udu ila baitihi ba'da ghurubi syamsi, terbenam matahari. Masruran, dalam keadaan bahagia. Ini hal ya, lapak kedua hal. Masruran, dalam keadaan bahagia. Bima razaqahullah, dengan apa yang Allah rezekikan kepadanya. Iqra'in nass as-sabiq, udah ya. Bacalah teks yang tadi katanya. Tsumma ajib amma ya'ti, kemudian jawablah apa-apa yang akan datang nih. A'rib ma tahtahu khattun, mana yang harus di-i'rabnya? Ya, ini kebiasaan ya. Yang harus di-i'rabnya adalah mazra'atun saghiratun. Kemudian an-nabatus saghir, al-ashjarul kabirah, an-nabatus saghir, wal ashjarud dhahma, at-tuyurul mugharridah. Ya, sahibul mazra'ah. Fallahun mahirun. Kalau sesuai dengan tema ya. Ya. Paham enggak antum kenapa anak kasih bawahi itu? Karena sesuai dengan tema kita, yaitu mengenai dengan mubtada yang disifati dan sifat yang disifati, dan khobar yang disifati. Ya. Iya, udah itu doang. Hah? Ya, ada yang mau ngerobnya? Contohnya yuk, ngerob yuk. Ya, mazra'atun saghirah. Hadhihi mazra'atun saghirah. Ngerob yuk. Apa antum? Antum mau ngerob? Ya. Enggak mazra'atun saja, mazra'atun saghirah aja. Berarti ini masuknya masih dalam kandungan. Mana? Mazra'atun saghirahnya apa?
Ya nggak tahu antum apa nganggap itu? Ini sibat. Ya udah. Mazra'atun khabarul mubtada'i wa huwa marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Terus Saghiratun sifatun langsung aja sifat. lil mazra'atun Sifat bagi lil mazra'atun. Ada lil mazra'atun, ada li mazra'atin lil mazra'ati. lil mazra'ati wa huwa marfu'un wa 'alamatu raf'ihi bi dhammah li'annahu ismun mufrad. Ya, siapa yang mengirab an-nabatus saghiru? Siapa yang mau mengirab an-nabatus saghiru? Sudah anak kasih tahu tadi sebagai apa? An-nabatus saghiru. Ya. Lah. Nabat isim mufrad kayaknya. Iya. Kalau dijamakan nabatat, dijamak salim. Makanya as-saghirnya kan mufradnya juga kan? As-saghiru sifatul mubtada'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi marfu'atun wa 'alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismun mufrad. Iya, siapa yang mau jawab wal asjarul kabiratu? Al-asjaru mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah bid-dhammati li'annahu ismun mufradun. Kenapa antum katakan itu mubtada? Ini khabar saja. Khabar ya? Khabar dari mana? Mubtadanya mana? Baru enggak? Coba aja baca, coba terjemahkan dulu. Di dalamnya ada tumbuhan kecil dan pohon-pohon yang besar. Iya, ma'tuf ya atop. Wawunya atopnya wawu atop. Kalau asjarnya berarti disebut apa? Ma'tuf, disebutnya ma'tuf. Iya, diatopkan kemana? Sama dengan mana? Hah? Oh, mazra'ah. Mazra'ah. Mana? Ayo. An-nabat as-saghir. Ya, dia ngatur ke an-nabat saghir. Kan di sana di dalamnya ada pohon, ada tumbuhan kecil dan pohon-pohon besar. Ya. Berarti wal asjarul kabiratu ini mohon fokus ya. Saya kan katakan itu adalah ma'tuf. Waw itu huruf atofnya. Ya. Ya, berarti kalau huruf atof kan atof tuh ya, digitukan loh atof itu. Motiva diikutkan gitu sebelumnya. Berarti ya mana yang diikutkan? Al asjarnya kan itu disebut ma'tufun. Kan sama ada daraba, ada daribun, ada madrubun, mansurun, maftuun, maksudnya diatofkan pakai isim maf'ul gitu maksudnya itu ya. Ya. Ma'tufun diatofkan. Ma'tuf kemana? Ke an-nabat. Kan ceritanya begini. Di dalamnya ada tumbuhan kecil dan pohon-pohon besar. Berarti pohon-pohon besar itu maksudnya apa? Di dalamnya kan maksudnya. Ya enggak? Ya. Di masjid ada anak kecil dan anak dewasa. Anak dewasa itu maksudnya apa? Di dalam masjid kan maksudnya. Iya kan? Juga sama. Fihan nabatus saghir wal asjarul kabiratu. Maka dia ma'tubun ya ala an-nabat marfu'un wa alamatu raf'ihi apa tuh? Enggak perlu disebut mubtada karena mubtada itu an-nabat. Al-asjar itu ma'tuf posisinya. Karena dia sudah di tengah-tengah, bukan di awal, dia sudah di tengah-tengah.
Ja'a Zaidun wa Muhammadun. Muhammad bukan fa'il. Sebutnya ma'tub. Ya. Itu ya. Walaupun ya dia juga fa'il juga, tapi ma'tub namanya istilahnya. Ya. Apalagi ini mubtada. Mubtada terus di awal. Al-kabiratunya sebagai sifat. Ya. Sifat lil asjar. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu ismun mufrad. Ya, begitulah ya. Yang lainnya juga sama seperti itu. An-nabatus shaghir. Nah, itu baru kalau an-nabatus shaghir akhdar itu sudah baru lagi jumlah ya. Awal asjaru dhahmatu 'aliyah wa tuyurun mugharidatu katsira. Itu sudah beda lagi. Jadi ya di i'rab mubtada lagi. Istakhrij minan nasi isma isyarah. Coba mana isim isyarah? Hadhihi, terus sudah. Istakhrij minan nasi dhamiran yaqa'u mubtada'an. Dhamir tapi jadi mubtada. Mana? Wa huwa yaski. Naam, huwa yaskil arda. Huwa dia. Ya, bagus. Kalau bima huwa razaqahullah, dia hu-nya maf'ul, dia dhamirnya. Hu itu dhamir juga, tapi itu maf'ul. Ya, fa'ilnya Allahu. Hu-nya jadi maf'ul yang dikasih rezeki. Tsaniyan ikhtar mimma bainal qausaini as-sifatal munasibata wa akmil bihal jumlah kama fin namudaj. Ikhtar, pilih mimma bainal qausain ya, as-sifata. Itu yang harus dipilihnya. Ya kan? Nih, antum harus dari sekarang belajar connect dengan maf'ul bih. Dengan connect dengan maf'ul bih. Fi'il itu ada dua. Fi'il itu ada yang memang dia butuh maf'ul, bibuh maf'ul, ada yang nggak butuh. Ya. Contoh pergi Muhammad pergi, nggak butuh maf'ul. Pergi. Apa? Yang dipergi itu kan nggak ada. Tapi kalau melihat, memilih, ada yang dilihat, ada yang dipilih, memukul, ada yang dipukul. Jadi harus connect. Fi'il, fa'il, cari maf'ulnya. Nah, maf'ulnya itu yang lapak kedua. Ya. Gitu. Bisa gini. Pilihlah apa-apa, mana maf'ulnya? Pilihlah apa-apa. Ya apa-apalah. Yang harus dipilih, pilihlah apa-apa. Yang harus dipilih mana? Ya apa-apa itu. Ya. Benar enggak? Nah, kalau di sini pilihlah di antara dua kurung as-sifatal munasibata. Mana maf'ulnya? Sifat. Iya, sifat yang harus dipilih itu adalah sifat al-munasibahnya. Ya, paham ya? Wa akmil bihal jumlah, dan sempurnakan dengannya al-jumlah. Mana maf'ul bihnya? Ya jumlah yang harus disempurnakan. Ya kan? Kama bin namudaj, seperti dicontoh. Jadi connect dengan maf'ul, ya. Misalkan ajib kul al-as'ilah, jawabnya setiap soal. Mana maf'ulnya? Kulnya. Jawabnya ajib kul al-as'ilah, kulla as'ilatin, setiap soal. Setiapnya itu jadi maf'ul bih. Sekaligus jadi mudhaf, as'ilah jadi mudhaf ilaih. Hah? Ayo. Apa yang bikin antum bingung, kenapa? Memang fokus ke makna. Tetapi nahwu juga, lafaz juga. Jadi lafaz juga harus diperhatikan. Ya. Misalkan saya melihat setiap gunung. Mana yang dilihat? Setiap gunung, setiap juga itu harus diikuti. Setiap gunung itu yang dilihat itu. Kan gitu. Benar nggak? Iya udah. Iya, secara makna gunung, tapi kan gunung nggak hanya satu gunung, setiap gunung kan. Dalam makna tersebut setiap gunung kan, bukan gunung umum gitu. Kecuali kalau ana ra'aitu jibalan, sebuah gunung. Ini kan dari sananya setiap gunung, berarti banyak yang di ininya. Mananya? Misalnya iftar mimah, itu mimahnya yang
Enggak. Kalau ikhtar mimma, ya. Kalau itu mimma dari apa-apa. Ya. Pilihlah mimma bainal qausaini as-sifatal munasibata. Pilihlah dari apa bainal qausaini, atau mungkin juga boleh itu jadi maf'ul bih yang pertama, as-sifahnya berikutnya maf'ul bih yang kedua. Ya. Benar? Bisa juga. Tetapi ya harus ditakwil nanti, nggak bisa langsung. Kalau as-sifatal munasib bisa langsung maf'ul karena kelihatan tandanya fathah gitu. Tapi kalau mimma nanti harus di ini dulu, dirinci dulu. Itu ada huruf jar, kemudian ada majrur. Majrurnya lagi mabni lagi, iya kan? Ya. Baik. Atau Allah alam ya, itu sifat juga. Kalau langsung bisa ikhtar as-sifatal munasibata mimma bainal qausaini. Itu bisa juga kayak gitu. Sehingga mimma bainal qausaini itu memang bukan maf'ul, itu adalah keterangan dari as-sifah, dari maf'ul itu. Ya. Begitu. Nah. Taib. Ya. Ada waktu. At-tiflu nasyitun, maka at-tiflu saghiru nasyitun. Nomor 1 asy-syajaratu katsiratus thimar. Apa? Asy-syajaratul khadra'u. Kenapa al-khadra'u? Ya, semuanya bisa jadi sifat, cuma sifat yang sesuai mana? Kan dia mubtada dia ma'rifah, benar enggak? Kemudian muannas, ya enggak? Mana yang ma'rifah, yang muannas? Ya al-khadra'u. Kalau khadra'u enggak ada alif lam, berarti dia akan jadi khabar. Nyambung enggak kalau asy-syajaratu khadra'u katsiru? Enggak nyambung kayak gitu. Ya. Karena memang al-khadra di sini masih jadi sifat asy-syajarah, bukan khabar. Karena khabarnya apa? Katsiratus thimar. Ada yang nggak paham? Jujur saja kalau nggak paham ya. Kenapa kita pilih al-khadra'u? Kenapa? Ya karena pertama, karena perintahnya jelas. Ya kita suruh ngasih sifat ya. Kalau sifat kan ngikutin gitu. Terus kalau misalkan kita pilih khadra misalkan, nggak ada alif lamnya karena kita lupa gitu ya. Ya coba aja masukkan asy-syajaratu khadra'u. Itu mau jadi mubtada khabar. Bisa saja. Cuman kata setelahnya mau dijadikan apa? Asy-syajaratu khadra. Pohon itu hijau. Katsiratus thimar. Itu sebagai apa? Khadra'u katsiratus thimar. Bisa nggak? Bisa juga ya? Bisa aja mungkin. Cuman itu sifat berikutnya, sifat yang kedua. Ya kan? Tapi biasanya sifat itu dikasih wawu. Ya kan? Huwa tawilun wa jamilun. Biasanya gitu. Pakai wawu juga. Ya enggak? Sifat kedua ini. Ya. Khadra'u katsirus thimari. Nah, itu jarang ya, biasanya pakai wawu sifat juga kalau memang sifatnya mau dikasih 2 sifat, 3 sifat. Hadhihi kharitatun nafi'atun. Kenapa? Karena kharitatun khabar, dia nakirah, maka kita cari yang nakirah. Nakirah dan juga muannas ya. Al-mustashfa kabirun. Al-mustashfa al-markazi. Apa mustashfa? Rumah sakit markazi. Markas, pusat. Rumah sakit pusat itu besar. Ar-rajulu sadiqun. Ar-rajulul muslimu sadiqun. Hadza amalun mufidun. Kenapa enggak mufidah? Iya, ya, yang ngikutin mudzakarnya. Al-qamisu jadidun. Al-qamisul asfaru jadidun. Ya, baju yang kuning. Al-jalisu
As-salihu, ya teman yang saleh adalah bermanfaat. Ar-rajulu al-muhadzabu la yamallu nasu hadithahu, ya. Orang yang sopan itu manusia tidak akan bosan berbicara dengannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.